Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, begitu retakan kecil itu muncul, itu langsung menghancurkan seluruh perisai api. Saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri sang tetua agung, perisai api itu meledak, dan nyala api yang mengerikan melonjak keluar, menenggelamkan separuh langit. Hancurkan? Cukuang Seng melambaikan lengan bajunya, dan cahaya abu-abu keperakan meledak, menyapu ke segala api lapis demi lapis. Dalam sekejap, api berhasil dipadamkan sepenuhnya, dan seluruh dunia kembali damai. Terdengar suara batuk yang keras, menarik perhatian semua orang. Ketika pandangan mereka tertuju pada tetua agung, mereka langsung terkejut, dan bola mata mereka nyaris terjulur keluar. Tetua agung pada saat ini tidak lagi memiliki keagungan seperti sebelumnya. Bekas luka menutupi seluruh tubuhnya, dan darah merah terus mengalir keluar dari dagingnya yang terluka. Bukan hanya itu, auranya juga sangat lemah, wajahnya sepucat kertas. Dan ada sedikit ketakutan yang jelas di matanya saat dia menatap Cukuang Seng. Rupanya, serangan sebelumnya telah membuatnya ketakutan yang terlalu besar. Orang ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka saat menoleh ke sosok muda yang tinggi di langit. Dibandingkan dengan rasa malu yang dialami oleh tetua agung, dia tetap tajam, seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, memancarkan cahaya yang dingin. Jika kejadian hari ini menyebar, mungkin akan mengguncang seluruh tanah terlantar. Seseorang pun berseru, istana dewa dan iblis begitu kuat, sehingga menjadi kekuatan bergengsi, bahkan di seluruh tanah terlantar. Dan sekarang, seorang junior muda menantang para tetua istana dewa dan iblis sendirian, dan mampu mengalahkan mereka satu persatu. Rekor semacam ini sungguh menakjubkan. Tetua agung tampak ketakutan. Dia sangat jelas tahu bahwa setelah hari ini, istana dewa dan iblis mereka akan menjadi batu loncatan bagi Cukuang Seng. Dan dia akan mencapai ketenaran yang mengguncang dunia dalam satu gerakan. Kali ini, istana dewa dan iblis kita dikalahkan, katanya dengan enggan. Sampai sekarang, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Istana dewa dan iblis yang selama ini membanggakan kekuasaannya, sekarang dicungkir balikan oleh seorang junior. Mata Cukuang Seng bersinar dengan cahaya dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya abu-abu keperakan menyapu ke bawah, dan langsung menuju ke arah penatua agung yang terluka parah itu. Bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah tetua agung menjadi pucat saat dia berkata dengan ketakutan. Tentu saja membunuhmu. Cukuang Seng tersenyum ringan. Hubungan antara dia dan istana dewa dan iblis adalah musuh hidup dan mati. Sekarang, dia sudah punya kesempatan. Tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Wajah tetua agung terkejut. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka anak ini berani membunuhnya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa ini adalah batas kekuatan istana dewa dan iblisku? Saat kepala istana keluar dari pengasingan, dia akan mengambil nyawamu. Jangan khawatir, dia tidak perlu datang kepadaku. Aku akan mencarinya sendiri. Cukuang Seng mencibir dan telapak tangannya jatuh tanpa ampun. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi gempar. Dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Anak ini kejam sekali. Bahkan berani membunuh tetua agung istana dewa dan iblis. Sudah berakhir, kata Cukuang Seng acuh.
Lalu cahaya abu-abu keperakan jatuh, menyelimuti Penatua Agung itu sepenuhnya. Melihat semua ini, banyak orang merasa merinding. Mereka tidak dapat membayangkan betapa marahnya kepala istana dewa dan iblis saat dia keluar dari tempat pengasingan setelah tahu tetua agung mereka telah meninggal. Saat itu, saya khawatir seluruh benua dewa dan iblis akan menjadi lautan darah, dan banyak tokoh kuat yang akan terlibat. Saat banyak orang diam-diam terkejut, tatapan mata Cukwaseng tiba-tiba terfokus. Saat dia melihat ke arah tempat tetua agung itu berada, dia menyingsingkan lengan bajunya dan menyembunyikan cahaya abu-abu keperakan. Mengapa tidak ada seorang pun? Karena pada saat ini tidak ada apa-apa di sana. Ia tidak percaya bahwa tetua agung akan mudah dilenyapkan oleh cahaya penghancur jiwa tanpa meninggalkan sedikit pun jejak tubuhnya. Tiba-tiba, Cukwaseng merasakan sesuatu. Dia buru-buru menoleh melihat ke suatu tempat di langit. Pupil matanya pun sedikit mengecil. Dia melihat seorang lelaki tua muncul di sana. Dia mengenakan pakaian linen kansar, tetapi kulitnya sehalus kulit bayi. Rambut hitamnya tersebar di belakang, yang membuatnya tampak sangat aneh. Di tangan lelaki tua itu, dia memegang sosok orang tua. Jika diperhatikan lebih teliti, ternyata itu adalah Penatua Agung yang telah menghilang sebelumnya. Siapa orang ini? Kenapa bisa muncul di sini? Banyak orang terkejut saat bertanya dengan heran. Orang ini tampaknya adalah salah satu dari 3 tetua tertinggi Istana Dewa dan Iblis, Hun Wuming. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, mengetahui asal-usul orang tua tersebut. Begitu kata-kata itu diucapkan, langsung terjadi keributan. Orang tua ini sebenarnya adalah tetua tertinggi di Istana Dewa dan Iblis. Dalam kasus ini, senioritas orang ini akan lebih tinggi dari Qin Aotian. Dikabarkan orang ini sudah hampir 100 tahun tidak terlihat. Namun kini ia muncul, seseorang berkata. Terakhir kali Hun Wuming muncul, dia dan dengan mudah mengalahkan praktisi kuat tingkat atas yang telah menyinggung Istana Dewa dan Iblis. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai tingkat ke-6 Rana Yin-Yang, tetapi ia dengan mudah dikalahkan oleh Hun Wuming. Cukwaseng mengepalkan tangannya sedikit demi sedikit. Ekspresinya menampakkan kebencian yang merasuk jauh ke dalam tulangnya. Orang-orang tua ini ternyata belum mati. Ratusan tahun kemudian, ia sekali lagi bertemu dengan mantan musuh bebuyutannya, tetua tertinggi Istana Dewa dan Iblis, Hun Wuming. Bahwa dia kembali, Hun Wuming melemparkan Penatua Agung. Lalu seseorang dari Istana Dewa dan Iblis datang, membawa Penatua Agung dan segera meninggalkan tempat ini. Cukwaseng mengepalkan tangannya dan ekspresinya yang biasanya tenang telah berubah sedikit ganas pada saat ini. Kebencian tahun itu menyerbu ke dalam pikirannya bagai sungai yang meluap. Kaulah yang mencukir balikan Istana Dewa dan Iblisku. Hun Wuming mengangkat kepalanya. Tatapannya yang tenang membawa rasa penindasan. Cukwaseng menarik nafas dalam-dalam, lalu menekan kebencian yang meluap di hatinya. Dia menatap Hun Wuming tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh, "Kenapa kamu orang tua? Di mana Qin Aotian? Kepala istana sedang dalam pengasingan. Tetapi dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak memenuhi syarat untuk membuat dia mengambil tindakan sendiri." Hun Wuming tersenyum tipis. Tatapannya menyapu ke bawah, dan niat membunuh yang kuat tersembunyi dalam suaranya yang tenang. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memaksa Istana Dewa dan Iblisku seperti ini. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya. Cukwaseng mencibir.
dengan cahaya dingin melintas di matanya. Jika dia punya kesempatan, dia tidak hanya akan membunuh semua tetua istana dewa dan iblis, tetapi dia juga akan memusnahkan seluruh istana dewa dan iblis dan dari seluruh benua dewa dan iblis. Untuk membuat kekuatan ini lenyap sepenuhnya, Hun Wuming mengangguk saat berkata dengan tenang, "Karena kau sudah membuatku khawatir, maka ikutlah denganku untuk menemui kepala istana dan lihat bagaimana dia akan menghadapimu." Cukuanseng tersenyum dingin saat menatap Hun Wuming dengan mata setajam pisau. "Kamu tidak pantas mendapatkannya." Mendengar ini, semua orang merasa aneh. Orang ini benar-benar membuat onar. Bahkan jika tokoh seperti Hun Wuming muncul, dia tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Saya khawatir pertarungan antara orang ini dan Hun Wuming tidak dapat dihindari. Aku juga berpikir begitu. Tetapi dengan kondisi anak ini saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Hun Wuming? Meskipun rekor pertemuan Cukuanseng sebelumnya mengejutkan semua orang, namun kini kekuatannya telah terkuras habis setelah pertempuran berdarah sebelumnya. Jika dia berhadapan dengan Hun Wuming yang jauh lebih kuat dalam situasi seperti ini, dia mungkin tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang. Di atas alun-alun, Hun Wuming menyipitkan matanya sedikit saat menatap Cukuanseng dengan ekspresi tenang. "Apakah kamu yakin bahwa aku tidak layak?" Mendengar ini, Cukuanseng tidak menjawab. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil selusin pil, dan tanpa berpikir dua kali, dia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Tenggorokannya bergulung dan semua pil jatuh ke perutnya. Kekuatan obat mulai menyapu darinya dengan cepat memulihkan kekuatannya. Seni naga berdarah, giliran pertama. Kekuatan naga melonjak dalam tubuhnya. Energi darah yang kaya mengalir keluar dari anggota tubuh dan tulangnya, membuat kecepatan pemulihan kekuatannya menjadi lebih cepat. Transformasi pertama dari seni naga berdarah tidak hanya dapat mengaktifkan efektivitas tempur seseorang, tetapi juga dengan cepat memulihkan kekuatan seseorang dalam situasi kritis. Dengan kekuatan ganda ini, kekuatan dalam tubuhnya hampir pulih, dan aura yang kuat sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang ini benar-benar monster. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tercengang. 10 menit yang lalu, orang ini masih lemah. Namun kini, seperti orang yang berbeda, dengan vitalitasnya pun cepat pulih. Saya takut sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi dalam pertempuran berdarah hari ini. Semua orang saling memandang, dan pikiran yang sama tanpa sadar muncul dalam benak mereka. Tidak heran mereka berpikiran demikian, karena berbagai cara yang diperlihatkan Cukuanseng sungguh sangat tidak terduga, bahkan sangat mengerikan. Hun Wuming menyaksikan semua ini dengan tenang, tanpa niat menghentikannya. Karena menurutnya hal itu tidak perlu. Tahukah kamu, selama ratusan tahun semenjak dia bergabung dengan istana dewa dan iblis, dia telah bertemu dengan begitu banyak orang yang disebut jenius. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang mampu mencapai akhir yang baik. Dan dia selalu dalam posisi melihat ke bawah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengancamnya. Karena semua orang yang bisa mengancamnya sudah mati. Menurutnya, Cukuanseng akan tetap bernasib sama seperti hari ini, dan tidak akan ada perubahan. Sudah sembuh? Hun Wuming mengangkat kelopak matanya saat berkata dengan santai. Cukuanseng menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan di tubuhnya melonjak, lalu berubah menjadi lautan keemasan di belakangnya.
10 segel iblis surgawi. Teriakan dalam terdengar dan lautan keemasan melonjak hebat. Segel emas berukuran sekitar 10 kaki mengembun darinya. Dan aura suci mengerikan menyapu langit dan bumi di sekitarnya. Segel emas muncul dan raungan naga terdengar dari tubuhnya. Cahaya darah yang melonjak menyebar dan menyapu sepenuhnya ke dalam segel emas. Segel emas itu mulai bergetar hebat dan gelombang-gelombang yang mengerikan melonjak keluar bagaikan air pasang. Seluruh dunia menjadi berwarna karena ribuan sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke segala arah. Tatapan Cukuangseng tertuju pada segel emas dan ekspresinya memancarkan cahaya cemerlang. 10 segel iblis surgawi ini hampir merupakan batas kemampuannya. Memiliki kekuatan untuk langsung membunuh seorang praktisi Rana Yingyang tingkat 6 biasa. Pergi, Cukuangseng menatap tajam ke arah Hun Wuming dan perlahan mengarahkan jarinya. Warna kemasan itu memunculkan gelombang udara besar, langsung merobek udara sepanjang jalan saat melintasi langit bagaikan kilat. Gunung dewa dan iblis di bawahnya meledak satu demi satu. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke tanah. Setengah dari gunung telah hancur total, dan seluruh gunung dewa dan iblis mulai goyang. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tampak ngeri. Kekuatan serangan ini begitu mengerikan, sehingga jika menimpa mereka, sebagian besar orang di tempat ini akan terbunuh atau terluka parah. Tetapi yang mengejutkan adalah, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, ekspresi Hun Wuming tidak berubah sama sekali. Ketika segel emas itu hanya berjarak 100 kaki darinya, dia hanya mengulurkan jarinya, lalu mengetuk ke udara. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi sunyi, dan banyak orang yang menatap dengan takjub saat melihat segel emas itu. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan itu langsung membeku saat jari Hun Wuming menunjuknya. Penampakan yang aneh seperti itu membuat orang merasa merinding. Merusak. Suara keluar pelan dari mulut Hun Wuming. Dan sepertinya ada gelombang yang tak terlihat yang menyebar. Saat berikutnya, segel emas itu bergetar hebat. Retakan pun muncul di tempatnya. Dan tak lama kemudian meledak seluruhnya. Saat segel emas itu meledak dan tubuh Cukuangseng bergetar, dia mundur ribuan kaki di tempatnya dan hanya berhenti ketika darah dan energinya mendidih. Kekuatan spiritual. Dia mengangkat kepalanya, pupil matanya langsung mengecil saat dia berkata dengan ekspresi terkejut. Metode yang baru saja digunakan orang tua ini sebenarnya adalah kekuatan mental. Selain itu, tingkat kekuatannya itu pasti telah mencapai tingkat kelima tingkat lanjut. Tingkat kekuatan mental ini setara dengan praktisi Rana Yingyang tingkat ke-7. Cukuangseng menekan darah yang mengalir di dadanya, lalu menghembuskan nafas panjang dan ekspresinya menjadi sangat serius. Tampaknya setelah ratusan tahun, banyak hal di masa lalu telah mengalami perubahan. Hun Wuming yang tadinya tidak begitu pandai dalam hal kekuatan mental, kini telah mencapai tingkat pencapaian kekuatan mental yang sedemikian tinggi. Kau tidak bisa membuat gelombang di hadapanku. Hun Wuming menjentikkan jarinya, tampak seolah semuanya terkendali. Ekspresi wajah Cukuangseng terlihat muram. Dia mengabaikan lelaki tua itu, dan langsung duduk bersila di udara. Kekuatan mental yang dahsyat mengalir keluar dari antara alisnya, lalu berkumpul menjadi samudra spiritual yang beriak di sekujur tubuhnya. Kitab suci Kaisar Ilahi, cahaya penghancur jiwa. Kekuatan mental terkumpul dengan cepat. Cahaya abu-abu keperakan melesat dari ujung jarinya dan langsung menuju ke arah Hun Wuming. Kamu terlalu naif untuk bermain dengan kekuatan mental di hadapanku.
Hun Wuming tersenyum sinis tanpa membuat gerakan apapun. Tetapi pakaiannya berdesir bertiup angin. Mangkok roh itu beralkohol. Dia mengulurkan tangan dan mengepalnya ke depan. Kekuatan spiritual yang tak kasat mata berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi mangkok spiritual berukuran ratusan kaki. Cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dari mangkok itu. Dan garis-garis misterius memanjang dari dasar mangkok, menutup setiap sudut mangkok roh. Kumpulkan, Hun Wuming berteriak pelan. Saat suaranya jatuh, mangkok roh itu tiba-tiba terbalik. Lalu menyerap cahaya abu-abu keperakan yang datang ke arahnya ke dalam mangkok itu. Setelah semburan cahaya, mangkok roh itu kembali kosong. Dan cahaya abu-abu keperakan menghilang sepenuhnya. Terima kasih.